Pada soal kali ini, kita memiliki data yang disajikan dalam bentuk histogram seperti berikut. Maka dari itu, untuk mempermudah langkah perhitungan, kita bisa mengubah histogram tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat ini untuk kelas yang pertama, atau yang ini ya, yang saya tebalkan. Nah, di sini ada tepi bawah dan tepi atas. Masih belum batas bawah dan batas atas. Di mana kita tahu tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka dari itu jika kita mencari batas bawah itu sama dengan tepi bawah tambah 0,5. Maka ini 41 sampai tepi atas itu kan sama dengan batas atas ditambah 0,5. Maka dari itu jika kita ingin mencari batas atasnya itu 50,5 dikurangi 0,5. Maka ini adalah 50. Oke, jadi kita punya untuk nilai di kelas pertama, yaitu kita punya batas bawahnya 41, batas atasnya 50. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk yang kelas kedua atau nilai kelas kedua. Di histogramnya itu yang ini ya. Dan kita lihat di sini, batas bawah dari kelas kedua itu sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Dan kita punya tepi bawahnya itu 50,5. Berarti kita tambah 0,5 jadinya 51. Sampai ini batas atasnya itu berarti 60,5 dikurangi 0,5 atau 60. Oke. Kalau kita lihat di sini panjang kelasnya berarti 10 ya. Jadi selanjutnya ini kita punya adalah 61 sampai 70, 71 sampai 80 itu untuk kelas yang keempat dan kelas terakhir adalah 81 sampai 90. Oke. Lalu selanjutnya frekuensi kita tulis untuk kelas pertama itu frekuensinya 4, kelas kedua itu 5, kelas ketiganya 3, kelas keempatnya 2 dan kelas kelima atau kelas terakhir 6. Oke, di sini kita sudah punya tabel distribusi frekuensi. Jadi selanjutnya kita akan menghitung median. Bagaimana caranya? Oke, saya akan tulis dulu rumus untuk mencari median data kelompok. Median itu sama dengan tepi bawah kelas median ditambah, oke, dengan N per 2, di mana N itu adalah banyak frekuensi atau total frekuensi, dikurangi dengan FKII. FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lanjutnya, ini kita bagi dengan FI atau frekuensi kelas median dikali dengan P atau panjang intervalnya. Untuk mencari tepi bawah kelas median dan kelas mediannya, kita perlu menghitung N dulu. Oke? Berarti kita punya 4 ditambah 5, 9, tambah 3, 12, tambah 2, 14, tambah 6, 20. N-nya 20. Maka kita punya di sini N per 2-nya adalah 10. Oke ya, N per 2-nya 10. Maka kita punya data ke-10 itu adalah mediannya. Di mana itu data ke-10, ada di kelas berapa itu data ke-10. Untuk mengetahuinya, kita pakai frekuensi kumulatif. Caranya bagaimana? Yang pertama, frekuensi pertama ini 4. Langsung saja kita tulis di sini 4. Oke. Lalu, untuk kelas selanjutnya berarti kita punya 9. Dari mana 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya lagi 9 tambah 3 itu sama dengan 12. Ditambah 2 jadinya 14. Lalu ditambah lagi jadinya itu 20. Jika kita lihat frekuensi kumulatif ke-10 itu ada di antara ini 9 dengan 12 atau itu sudah masuk di kelas yang ketiga atau 61 sampai 70 karena untuk kelas kedua itu sampai data ke-9, data ke-10 sudah masuk 61 sampai 70. Maka dari itu ini kelas mediannya. Berarti kita punya di sini FKII-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita punya kelas mediannya frekuensi kumulatifnya 12, maka sebelumnya itu 9. Oke. Selanjutnya kita punya frekuensi kelas median itu adalah 3. Jangan terkecoh dengan 12, karena 12 ini frekuensi kumulatif, sedangkan yang FI ini adalah frekuensi kelas median.
Maka kita punya FI3 dengan panjang intervalnya itu 10. Dari mana? Lihat di histogram. 50,5 ke 40,5 itu jaraknya 10 ya. Lalu kita juga lihat 50,5 ke 60,5 itu juga 10. Jadi P-nya 10. Oke. Kita masukkan saja. Berarti tepi bawahnya dari kelas median ini adalah 60,5. Dari 61 dikurangi 0,5 ya. Maka 60,5 ditambah N per 2-nya tadi 10, dikurangi FKI-nya 9, dibagi dengan FI-nya 3, dikalikan dengan P-nya 10. Kita punya 60,5 ditambah 10 per 3, atau sama dengan 63,83. Oke, jadi mediannya itu adalah 63,83 atau sesuai dengan option yang D. Oke, sudah ketemu jawabannya. Sampai jumpa di video berikutnya.